Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Rekan di atas ranjang. Daura turun ke lantai bawah untuk memenuhi permintaan kakaknya itu. Iya kak, ada apa? Ini malam, gak bisa besok aja, ucap Daura setibanya di hadapan Novan. Tidak, sekarang. Ada proyek besar yang akan aku lakukan dalam waktu dekat. Sebelum menjabat sebagai pengganti papa, kamu ikut ke Singapura seminggu, ikut andil mewakili papa. Dalam proyek ini, kakak melibatkan beberapa pemimpin besar yang pengaruhnya luar biasa, Daura. Mulai Novan. Balas singkat Daura yang setuju-setuju saja. Ia sangat senang jika ikut andil dalam perancangan proyek. Iya, dan kau akan berangkat bersama Samuel Dirgawijaya. Lanjut Novan. Hah? Pergi Daura. Novan sendiri terkejut dengan reaksi adiknya yang tak diduga itu. Biasa saja, No. Kenapa kau tampak begitu kaget? Tunggu, itu bukan sekedar wajah kaget saja. Kau tampak panik. Ucap Novan sedikit mengolok-olok Daura. Sadar dengan reaksi wajahnya yang hampir membuat Novan curiga, Daura langsung ketawa cekikikan. Seolah yang barusan bukan apa-apa. Gak ada, Kak. Aku terkejut saja. Kau langsung melibatkanku dalam proyek itu tanpa memberitahu dulu siapa saja yang terlibat di dalamnya. Biasanya juga kau tak peduli rekan kerja siapa. Kenapa saat Sam disebut, raut wajahmu berubah? Tanya Novan sambil meneguk minuman yang dipegangnya. Kakak tahu kamu bagaimana? Apa ada sesuatu? Apa jangan-jangan kamu naksir lagi sama suami orang? Novan sengaja menggoda Daura. Daura melotot tak terima. Jika di sini Daura kakaknya dan Novan sebagai adiknya, mungkin pria tinggi di hadapannya itu sudah Daura tenggelamkan di kolam renang. Seperti tidak ada pria lain saja. Kenapa harus Samuel? Balas Daura. Benar juga. Namun Daura merasa tertampar dengan ucapannya barusan. Kak, bukankah saya memiliki asisten pribadi yang selalu menjalankan proyek di tempat lain? Kenapa dia setuju turun langsung? Mungkin karena aku yang membuat proyek ini, dan katanya juga ia ingin menghirup angin segar di Singapura, jawab Novan. Daura tak langsung menjawab, ia hanya bangut-bangut saja. Aku akan menarik kata-kataku. Oke, aku setuju ikut adil kelangsungan proyek, tapi tidak mau jika harus berangkat bareng Sam. Why? Novan beratap tajam adiknya. Jika kau tak mau dengan sahabatku, berangkatlah bersama para petinggi yang sudah berumur dan buncit. Daura spontan menggelengkan kepala berkali-kali tanda menolak. Tidak ada bantahan, Daura. Kau harus ikut andil. Iya, tapi aku tak mau jika berangkat dengan para petinggi perut buncit itu, maupun bareng Sam. Kukuh Daura, barang kakak saja. Besok aku pulang ke Singapura, dan kau tak mungkin ikut. Bagaimana dengan meetingmu yang akan berlangsung di perusahaan? Timpal Novan. Sudah, cukup. Jangan banyak bicara. Jika kau tak mau bersama para petinggi, maka berangkatlah bersama Sam, sekaligus mulailah berteman dengannya. Belum juga Daura berucap. Masuk ke dalam dan tidurlah, suruh Novan yang ia sendiri memasuki rumah untuk istirahat. Daura menggigit bibir bawahnya karena kesal. Ia pun masuk menyusul Novan. Sesampainya di kamar, Naura menjatuhkan tubuhnya di atas kasur. Apa sekalian saja kita melakukannya di sana? Pertanyaan yang keluar dari mulutnya membuat Naura guling. Guling tak karuan akan malu dengan keberaniannya sendiri. Sebenarnya ia tak masalah jika kerjasama dengan Sam, namun karena ingat kesepakatan di antara mereka ia ingin cepat menyelesaikannya dan berakhir tinggal menunggu hasil. Naura merubah posisi menjadi duduk, ia merogoh handphonenya untuk menghubungi seseorang. Ia berniat menghubungi Samuel. Sam yang sedang mengacak,
acak rambutnya dengan handuk, tampak ia habis mandi, menghampiri handphone yang berdering di atas meja kerja. Melihat nama si pemanggil, Sam mengerutkan kening sekaligus tersenyum sekilas. Ya, kau tidak memberitahuku jika kita terlibat dalam proyek yang Novan buat. To the point, Naura dari seberang. Kau akan tahu sendiri bukan? Timpal Sam sambil berjalan ke arah balkon untuk menghirup angin segar. Oke, lupakan. Naura tak mau bertanya lagi karena Sam memiliki sikap dingin yang cukup menyebalkan baginya. Langsung saja aku menghubungimu karena ingin mengatakan jika kita akan melakukan kesepakatan itu di sana. Mulai Naura tanpa ragu. Sam terdiam beberapa saat, namun sudut bibir pria tampan itu terangkat. Ia tersenyum. Kau memang seberani ini, aku menantinya saat bersamamu di atas ranjang nanti. Seketika pipi Naura merona. Sial. Batinnya mengumpat pada diri sendiri. Oke, tidak ada lagi yang ingin aku tanyakan. Sampai berjumpa di atas ranjang, ujar Naura seraya mengakhiri teleponnya. Sam menatap layar handphone, ia tersenyum sekilas. Apa nada bicara mengajak bercinta memang tegas. Sampai bermain di atas ranjang pun layaknya negosiasi bisnis. Ini lucu bagi Samuel, ia belum pernah bertemu wanita seperti itu. Biasanya mengajak bercinta nada bicaranya penuh godaan, namun berbeda dengan Naura. Setelah puas menghirup angin segar, Sam masuk kamar kembali. Ia menatap kamarnya yang kini sepi. Setelah menceraikan Giselle, pria itu langsung memulangkan kembali mantan istri kepada kedua orang tua. Saat Sam mengantarkan Giselle pulang, wanita itu tak sadarkan diri karena masih syok akan keputusan yang sangat tak bisa diterima. Spray dan bantal sudah diganti menjadi nuansa baru oleh si bibi. Sam akhirnya merebahkan tubuh kekarnya itu di atas ranjang. Status baru sebagai duda tidak masalah baginya karena itu yang diinginkan Sam dari dulu, melepas ikatan yang tak jelas tujuan, apalagi pernikahannya juga karena dijodohkan. Bagaimana jika Novan tahu aku akan meniduri adiknya itu? Pikir Sam yang sudah terbayang saat Naura berada di atasnya. Oh, Sam. Samuel mengusap wajah kasar akan pikirannya yang sudah tak terkendali. Lama terdiam, Sam menyunggingkan senyum tipis. Naura akan kudapatkan, bukan hanya sekedar kesepakatan. My girl, of course, tegas Sam. Pagi itu, Giselle, apa yang kamu lakukan? Pekik Maria melihat anaknya menjatuhkan seluruh make up yang ada di atas meja. Dengan mata yang sudah berlinang, Giselle masih tak bisa menerima kenyataan bahwa Sam menceraikannya. Tanpa pikir panjang, Maria langsung memeluk Giselle. Stop Giselle, ini tak akan merubah keadaan. Lepaskan aku, Ma. Hiks. Aku akan kembali pada Sam dan akan membiarkan tubuh ini hamil. Pekik Giselle penuh penyesalan saat orang berharga dalam hidupnya melepas tanpa cuma-cuma. Kamu telat. Sam tidak akan pernah menerimamu kembali. Lirih Maria dengan wajah murum karena kehilangan sosok mantu seperti Samuel, dan itu disebabkan oleh putrinya yang keras kepala demi karir. Apa maksud Mama? Semalam Sam bilang bahwa ada wanita yang sudah ia cintai, dan mulai sekarang terimalah nasibmu, Giselle.
Hubungan keluarga kita dengan keluarga Dirgawijaya berakhir. Kamu jangan mengejar pria yang bukan untukmu. Lanjut Maria. Mata Giselle melotot saat mendengar jika ada wanita lain yang sudah Sam cintai. Gak mungkin ma, aku tak terima. Stop Giselle, aku harus tahu siapa wanita itu. Dengan sakit hati yang masih dalam, Giselle memilih pergi entah kemana. Ia tak menggubris perkataan Maria yang meneriakinya berkali-kali. Naura, panggil Novan. Iya kak, iya. Tidak lama Naura muncul menghampiri kakaknya itu. Novan menyerahkan sebuah map pada adiknya. Itu jadwalmu selama di Singapura nanti. Kabari kakak saja jika sudah tiba di sana. Oke, Naura menerima map. Jadi kakak pulang sekarang? Ia menunggu Lisa siap dulu. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan sebelum kau pergi, to the point Naura dengan raut wajah serius. Katakan. Samuel orangnya bagaimana? Novan langsung menatap sang adik. Kalian sahabatan sudah lama bukan dan sering kerjasama juga di dunia bisnis. Jangan berpikir kemana. Mana aku hanya bertanya. Naura menegaskan. Buat apa kamu ingin mengetahui tentang Sam? Ingin tahu saja kak. Kenapa gak boleh? Siapa tahu kan nanti di jalan dia macem sama aku, jadi ya aku harus jaga. Jaga, takut orangnya emang gitu. Timpal Naura sengaja memasang wajah polos. Novan tertawa sambil menepuk dahi adiknya. Dia tidak akan seperti itu jika bukan dengan wanita yang dicintainya. Naura tak langsung menjawab, ia diam beberapa saat. Naura, panggil seseorang dari belakang, yaitu Lisa. Novan dan Naura menoleh. Iya kak, ada apa? Kakak barusan nganterin dokumen ke kamar kamu, kok banyak pilihan lingerie yang seksi hot begitu? Tanya Lisa dengan tatapan mengintimidasi. Naura tegang namun ia berusaha tetap tenang. Ah, itu milik Messi. Iya milik Messi. Lisa duduk di samping suaminya sambil menyeduh teh hangat yang ada di sana. Lingerie Messi kok bisa ada di kamar kamu? Kan kamarnya di bawah. Naura mengangkat bahu. Entahlah kak, aku juga gak tahu. Bohong Naura. Untuk pertanyaanku yang tadi mengenai Sam, jangan dibahas sekarang kak. Kalian waktunya mepet, mau pulang. Jawab singkat Novan. Oke, aku ke kamar dulu, jika hendak berangkat panggil saja, ujar Naura yang seraya masuk ke dalam. Novan dan Lisa hanya menatapnya. Naura bertanya tentang Sam, tanya Lisa. Iya sayang, balas Novan. Pria itu tak melanjutkan ucapan, ia cukup lama terdiam seolah memikirkan sesuatu. Dan beberapa hari yang lalu Sam juga bertanya mengenai siapa adikku sebenarnya. Lisa mengerutkan kening. Tak biasanya Sam seperti itu. Maksudku dia orang sibuk dan sudah memiliki seorang istri, aneh rasanya. Mereka sudah bercerai.
Lisa terbelalak, ia begitu terkejut. Apa yang kau katakan? Sam dan Giselle bercerai. Sahabatku sendiri yang memberitahuku, to the point Novan. Lisa masih terkejut, namun ia merasa tak heran juga sebenarnya. Sulit memang jika hanya Giselle yang memiliki perasaan. Tidak salah Sam langsung menceraikannya secara cuma-cuma. Giselle juga terlalu menganggap remeh Sam. Pada akhirnya dia sendiri tersingkir akan sifat keras kepalanya itu, timpal Novan. Sudahlah, ayo kita ke dalam menemui mama papa. Oke. Pasutri itu pun masuk. Naura mengunci pintu kamar, ia langsung meraih beberapa lingerie seksi itu memasukkan ke dalam koper. Kau gila ya Naura, bisanya lupa menyembunyikan pakaian ini. Setelah rapi baru Naura menghela nafas lega. Untung saja ada Nessie yang bisa kujadikan alasan. Tinggal 1 hari lagi besok setelahnya Naura terbang ke Singapura bersama Sam, bukan sekedar rekan kerja namun rekan di atas ranjang juga. Saat dipanggil Naura langsung ke bawah melihat keluarga kakaknya yang berangkat untuk pulang. Aku juga berangkat duluan Pak, izin Naura kepada Arga dan Mary untuk menuju perusahaan. Ya nanti papa menyusul. Bersambung.